Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan materi SKI. Kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Semenjak Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan dakwah secara terang-terangan, semakin banyak penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Namun, banyak juga penduduk Mekah yang tetap membenci beliau. Mereka terus berusaha menghalangi kegiatan dakwahnya dan para pengikutnya. Di antara halangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah satu, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah dan juga pengikutnya. Ada dua tujuan utama dari penganiayaan yang mereka lakukan. Pertama, menghambat dakwah Islam. Kedua, agar beliau dan para pengikutnya meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kepercayaan lama yang dianut oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Salah satu penganiayaan kepada Nabi Muhammad dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal melakukan itu ketika beliau sedang melakukan sholat di dekat Ka'bah. Waktu itu dia membawa batu besar yang hendak dijatuhkan kepada kepala Nabi Muhammad saat bersujud. Namun pada saat bersamaan, tiba-tiba Abu Jahal melihat seekor unta besar menerjang ke arahnya. Abu Jahal akhirnya lari ketakutan dan usaha pembunuhan itu pun gagal. Secara perlahan tetapi pasti, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad mendapat sambutan hangat dari penduduk Makkah. Pengikut Islam pada saat itu berjumlah sekitar 182 orang. Kebanyakan di antara para pengikut pertama Islam adalah orang-orang lemah, miskin, dan para budak. Dalam pandangan Islam, semua manusia sama derajatnya di sisi Allah, kecuali karena ketakwaannya. Banyaknya orang lemah dan miskin yang masuk Islam menjadikan kaum kafir Quraisy sering melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap mereka dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan mencegah berkembangnya agama Islam secara lebih luas. Di antara para budak yang disiksa adalah Bilal bin Rabah. Bilal diikat dengan tali dan diseret di sepanjang jalan. Tidak berhenti sampai di situ. Tubuh Bilal juga dihimpit dengan batu besar dan dijemur di terik matahari. Bilal dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan diperintah untuk kembali menyembah berhala. Namun, Bilal menolaknya. Pada saat Bilal sudah kritis, datanglah Abu Bakar dan menebus dengan uang serta membebaskan Bilal dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Bilal inilah yang kemudian menjadi muadzin pertama dalam Islam. Selain Bilal bin Rabah, sahabat Nabi lainnya yang mendapat siksaan dari orang kafir Quraisy adalah Sumayyah, ibu Amr bin Yasir, beserta seluruh keluarganya. Selain peristiwa di atas, masih banyak lagi penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad. Namun usaha tersebut tetap saja gagal. Setelah itu, mereka menempuh jalan yang lebih halus untuk membujuk Nabi Muhammad. Yang kedua, bujukan harta, kedudukan, dan juga wanita. Cara halus yang dilakukan kafir Quraisy adalah dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah
agar berbicara secara baik-baik kepada Nabi Muhammad. Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakannya untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi seorang raja. Dan bila kamu menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya. Dengan syarat kamu mau menghentikan dakwahmu, namun dengan tegas tapi ramah dan halus." Rasulullah tetap menolak tawaran-tawaran tersebut. Yang ketiga, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Cara lain yang dipergunakan kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Islam adalah menawarkan melakukan penyembahan secara bergantian. Pihak kafir Quraisy menawarkan agar Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun. Sebaliknya, mereka akan menyembah Tuhan Muhammad selama setahun. Kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad agar beriman kepada berhala-berhala mereka. Sebaliknya, mereka akan beriman kepada Tuhan Muhammad. Dengan kejadian ini, turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang keempat, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Tidak puas dengan penganiayaan, orang kafir Quraisy melakukan cara diplomatis untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, yaitu membujuk dan merayu Abu Thalib agar menekan dan menyuruh Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Di samping itu, mereka juga melakukan cara barter atau menukar beliau dengan anak muda tampan bernama Amroh bin Walid. Mereka menginginkan Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh dan menyerahkan Amroh sebagai penggantinya. Secara spontan, Abu Thalib sangat marah dengan tawaran tersebut dan berkata, "Kamu serahkan anakmu untuk aku pelihara, sedangkan anakku kalian bunuh begitu saja. Pergilah dari sini, aku tidak sudi menyerahkannya." Peristiwa ini semakin menumbuhkan rasa sayang Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan menghentikan dakwahku sampai Allah memberiku kemenangan atau aku mati dalam berjuang." 5. Menghasut masyarakat Mekah agar tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. 6. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah berbagai cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy Mekah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad tidak membuahkan hasil, maka mereka melakukan sanksi ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib serta umat Islam di Mekah. Butir-butir sanksi ekonomi diletakkan di dinding Ka'bah, yang mana bunyinya sebagai berikut. Tidak boleh melakukan jual beli dengan pihak muslim. 2. Tidak boleh menikah dan menerima permintaan nikah mereka. 3. Tidak boleh menjenguk, menemani, atau masuk rumah mereka. 4. Tidak boleh berbicara atau bergaul dengan mereka. 5. Tidak boleh menerima permintaan damai mereka atau belas kasih kepada mereka.
Piagam pemboikotan tersebut ditulis dan ditempelkan pada salah satu sudut Ka'bah sebagai peringatan bagi penduduk Mekah. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu mulai bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad akan ditinggalkan oleh umatnya sendiri, dan pada akhirnya nanti dia dan ajarannya tidak membahayakan kepercayaan lama mereka. Hal ini merupakan harapan orang kafir Quraisy. Namun, harapan dan impian kaum kafir Quraisy ternyata tidak berhasil. Nabi Muhammad dan para pengikutnya tetap sabar dan tetap menjalankan dakwah Islam. 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan, tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib wafat. Dan beberapa hari sesudahnya wafat pula istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Nabi Muhammad sangat bersedih dengan wafatnya kedua orang tersebut, karena Abu Thalib ibarat tempat bersandar beliau dari gangguan kafir Quraisy. Dan Siti Khadijah adalah istri yang selalu memberi dukungan moral maupun material atas kegiatan dakwah beliau. Tahun ini kemudian disebut dengan Tahun Kesedihan atau Amul Huzni. Namun, kesedihan tersebut tidak menghalangi berlangsungnya dakwah Islam. Halangan rintangan yang ketujuh adalah mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Hal ini dilakukan ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun, ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai oleh Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya.